kita bicara tentang cyber security atau misalkan cyber attack, itu memang awalnya muncul justru dari teknologi itu lahir. Apa sih salah satu teknologi yang mengawali kita mengenal namanya internet. Setiap institusi sudah didorong, pemerintah juga mendorong untuk setiap institusi memiliki computer security incident response team. Memang dari tadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan talent terbaik. Oke, tadi berarti harus pengalaman Porto dan ada nilai lebihnya dari jika ikut apa tadi Pak, organisasi gitu. Nah, mungkin si Brian banyak yang belum tahu nih organisasi. Kira-kira organisasi itu bisa ditemuin di mana, atau karena kan ini banyak yang baru mau mulai dan dia bingung nih Pak. Oke. Aku harus milih organisasinya tuh yang mana, terus yang terpercaya tuh yang bagaimana gitu. Mungkin ada tips nggak, atau mungkin ada saran organisasi gitu, rekomendasi mungkin. Kebetulan saya juga tergabung di komunitas juga, izin menyampaikan saya juga di komunitas Ngerumpi Security Yogyakarta, atau kami singkat menjadi komunitas Ngesek Yogyakarta. Pakai huruf C, filosofinya sederhana. Apa tuh Pak? Huruf C-nya jangan diganti. Iya, kalau diganti nanti maknanya beda dong. Betul, itulah cyber security. Jadi kalau misalkan kita mengubah saja, maka bermakna lain kan. Iya, benar. Misalkan contoh, saya mengubah, saya tahu passwordnya Mbak Ella nih. Iya. Kemudian saya ganti, Mbak Ella kemudian jadi login nggak bisa login? Nggak bisa, nggak bisa kan? Nah, artinya saya udah mengubah, sama aja kita mengubah huruf C-nya tadi kan. Berarti filosofinya nih sangat dalam, walaupun nggak cuma ngubah aja tuh bisa. Betul. Apa ya, berdampaknya tuh nggak cuma dikit tapi bersignifikan. Betul, gitu. bisa meluas. Nah, nggak hanya Ngesek sebenarnya, di Indonesia banyak. Kita basisnya di Jogja ya. Ada di Jogja itu ada namanya komunitas Jogja Cyber Security. Banyak juga membernya yang dari kampus, dari sekolah juga ada. Jadi teman-teman Brian yang masih sekolah bisa juga gabung. Kemudian ada juga di tempat lain. Misalkan contoh di Semarang Cyber Security, itu basisnya di Jawa Tengah. Ada juga Bandung Cyber Security, ada komunitas Orang Siber Indonesia. Nasional ya Pak, itu berarti cakupannya kalau cakupannya. Orang Siber. Banyak sebenarnya. Pilih komunitas buat saya tipsnya ya bahasa sekarang sederhana lah. Apa tuh Pak? Jangan yang toksik gitu aja sih. Oh, berarti banyak. Jadi toksik. Jadi banyak teman-teman komunitas, ya biasalah kita dalam berkomunikasi ada beberapa hal yang mungkin tidak mengenakan, tapi kita lihat dulu lah seperti apa perjalanan. Lingkungan perjalanannya seperti apa. Bahkan komunitas itu pasti punya portofolio kok. Pasti punya semacam profil atau bahkan di situ orang yang kemudian menjadi yang dituakan. Kalau kami di Ngesek itu tidak ada keorganisasian. Jadi kami ngalir aja. Pure sharing gitu ya Pak? Sharing, kita nongkrong-nongkrong aja gitu kan. Misalkan ngupi-ngupi karena rata-rata. Ada juga ceweknya, jadi mungkin bisa ngopi cantik juga gitu kan. Tapi ada juga ngopi ganteng. Kalau kemarin terakhir saya ikut mereka nongkrong itu, ada yang bawa keluarganya. Oh iya. Jadi santai karena ya kita ngobrol itu karena kita bidangnya sama, ya pasti topiknya kan nggak beda-beda jauh. Iya, betul. Dan itu memang obrolan tidak resmi. Saat obrolan tidak resmi itu terkadang memang ada beberapa yang sifatnya bawah tanah, itu loh, informasi yang tidak bisa kita dapatkan di media sosial, di media pemberitaan manapun, tidak muncul. Jadi ya itu enaknya di komunitas. Termasuk tadi saya cerita tentang information sharing tadi. Katakanlah saya kena retas misalkan, saya nggak ngomong-ngomong tuh ke media kalau perusahaan saya kena
Tapi saya ngomong ke Mbak Ella karena kita sama-sama satu sektor dan kita kebetulan tergabung dalam satu komunitas yang sama. Misalkan asosiasi perusahaan bla bla bla. Itu menjadi penting. Atau kita juga tergabung di Computer Security Incident Response Team yang memang sektornya sudah dibagi. Ada sektor keuangan, ada sektor pendidikan. Dan masing-masing gitu udah dipetakan. Ya, gitu. Sektor pemerintah juga ada, Mbak. Udah ada sektor industri dan sebagainya, manufaktur ada, Mbak. Jadi sudah bukan pemerintah sebenarnya, secara global juga sudah ada pemetaannya. Gitu. Jadi tinggal makanya kalau misalkan di sebuah perusahaan ada Computer Security Incident Response Team, pasti punya divisi-divisi, punya istilahnya membutuhkan talent-talent yang ada di dalamnya. Nah, kita tinggal ikutin aja. Itu udah terarah juga ya Pak kalau seperti itu. Gitu. Tinggal pilih aja passionnya enaknya di mana. Gitu. Cuma kalau nantinya kalau kita sertifikasi itu juga ada PET-nya. Jadi PET-nya itu sama lah, basic lah. Kita dari pemula, kemudian menengah, kemudian advance, nanti penjurusan kayak kita kuliah sama. Ya, kalau di perkuliahan kan pertama masuk semua masih basic ya, gitu. Dasar termasuk mungkin ada kuliah olahraga gitu kan. Pendamping. Nah, nanti mulai di semester 5 atau semester 6 kan udah mulai penjurusan masing-masing. Nah, nanti PET-nya juga sama, kita mulai dulu. Nanti penting juga tadi kita tetap harus berkolaborasi. Jadi jangan kemudian wah, komunitas saya paling hebat, saya paling jago. Enggak, ya kita tetap butuh teman-teman untuk mengembangkan kemampuan kita. Gitu sih, Mbak. Jadi mungkin Cyberian yang masih bingung tentang gimana sih caranya untuk terjun di cyber security, mungkin bisa mungkin gampangnya adalah kalau sekolah non formalnya itu masuk ke organisasi dulu gitu untuk saling sharing. Baru nanti ketika mungkin udah tahu nih pet-nya di mana atau passion-nya di mana, lebih tertariknya di mana, baru bisa ikut sertifikasi dan lebih memilih jurusan yang tepat gitu, penjuruan yang tepat gitu. Pak, mungkin untuk di cyber security sendiri itu potensi untuk sekarang tuh bagaimana? Nah, potensi yang sekarang muncul itu kan diawali dari masalah dari awal. Sejarahnya kan sudah memunculkan masalah gitu kan, dan masalah ini semakin lama kan semakin kompleks. Kalau kita melihat itu secara negatif, ya kita nggak akan berkembang. Mari kita olah ini menjadi hal yang sifatnya positif. Jadi positifnya apa? Ini potensi. Cyber attack ini harus kita tanggulangi. Apakah kemudian kita tanggulangi sekarang selesai? Iya, bisa jadi sekarang selesai. Besok tumbuh? Bisa jadi. Katakanlah sekarang di tempat saya sudah tidak ada masalah, belum tentu kemudian di tempatnya Mbak Ella baik-baik saja. Bisa jadi kemudian masalahnya justru lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Jadi melihat yang semakin kompleks, kemudian teknologi juga selalu berkembang, maka potensi itu akan selalu ada. Nah, potensi apa saja? Tentu tadi karir, Mbak Ella udah sebutin tuh karir. Kemudian posisinya apa saja? Kita mau sederhana kita pilih mau red team atau blue team gitu kan. Sudah itu misalkan. Mau dua-duanya, monggo. Itu pilihan. Teman-teman bisa menguasai semua itu alangkah baiknya. Tetapi bisa lebih spesifik itu justru banyak dicari juga. Jadi kita bicara tentang potensi, cyber security ini masih punya peluang dan potensi yang akan datang terkait dengan serangan yang semakin masif, semakin kompleks. Mungkin Cyberian belum sadar juga kalau kita tuh sebenarnya saat ini kena serangan. Misalkan nih, sekarang kita buka apa nih? Buka situs web. Jangankan buka situs web, kita buka media sosial itu. Di situ sadar tidak sadar, itu ada serangan yang akan muncul. Ada di situ yang menarik, yang terkadang kita nggak sadar. Muncul namanya tawaran
judi online, Oh. atau phishing dan sebagainya. Nah, ini kan sebuah kejahatan yang menurut saya juga tidak sederhana untuk dilakukan. Iklan yang kalau kepencet tuh bisa langsung masuk ke link mana kayak gitu ya Pak? Anak kecil aja, balita bisa transaksi di e-commerce, ya kan? Oh iya benar. Ini kalau dibahas lebih jauh ada namanya malvertising ya, gitu kan. Tapi potensi yang semacam ini perlu kita tanggulangi, kita perlu banyak orang, kita banyak tim, maka ini menjadi potensi bahwa kita bisa berkarir di cyber security ini. Karena juga masalah-masalahnya di dunia digital ini sangatlah banyak gitu ya Pak ya. Dan celahnya itu gampang sekali gitu sekarang karena serba digital itu tadi. Ya, termasuk kayak misalkan kita di sistem pertahanan pun di Indonesia juga butuh juga loh. Iya. Cuma mungkin banyak yang nggak tahu gitu kan. Tapi cari aja deh misalkan wacana terkait dengan TNI Matra keempat gitu kan. Nah, misalkan TNI Siber ada kok. Ada, sudah. Itu kalau kita bicara tentang di TNI ya, di pemerintah juga sudah mulai banyak yang dibutuhkan terkait dengan keahlian keamanan siber. Apalagi perusahaan swasta, perusahaan yang kemudian semakin besar dan sebagainya masih ada. Kampus saja juga didorong kok. Jadi kampus itu didorong memiliki computer security incident response team. Nah, dari kampus, artinya misalkan kita belum punya SDM, tapi SDM yang siap ada nggak? Tenaga IT ada dong. Iya. Kita latih lagi. Jadi bisa ya Pak ya. Tetap lagi. Kemudian kalau misalkan tadi latih semakin besar, divisi ini akan semakin besar. Pasti ada posisi yang kosong yang dibutuhkan. Potensi lagi. Jadi cyber security masih memiliki potensi yang besar untuk kita geluti, kita perdalam, baik secara keilmuan maupun di jenjang karir. Berarti karena cukup banyak potensinya, berarti prospeknya ini menurut Bapak menjanjikan atau bagaimana nih Pak untuk prospeknya? Mungkin teman-teman Siberian pengen tahu nih prospek kerjanya gimana kalau saya sudah terjun di bidang cyber security gitu. Prospek itu kita melihatnya tergantung dari masing-masing sektor ya. Pertanyaannya ada tadi, saya UMKM, memang perlu ya cyber security? Perlu. Nah, perlunya apa? Misalkan saya tapi tidak butuh tenaga IT atau saya tidak butuh tenaga cyber security, tapi saya butuh diamankan. Yang diamankan siapa? Misalkan saya punya karyawan 10 nih, UMKM kan nggak banyak-banyak ya. Perlu diamankan apa? Pengetahuan terkait dengan bagaimana mengamankan akun pribadi. Nah, ini kan juga perlu pendamping ya. Iya. Pendamping berarti ada misalkan jasa pelatihan. Nah, jadi ini ada prospeknya nih. Jadi teman-teman bisa juga memberikan pelatihan terhadap saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai UMKM. Ini ada prospek. Kemudian kalau perusahaan, misalkan perusahaan yang tidak bergerak di bidang IT tapi punya divisi IT gitu kan, nah, pasti juga membutuhkan juga SDM yang punya kemampuan di keamanan siber atau cyber security. Kemudian perusahaan cyber security ya pasti. Ada berapa sih perusahaan cyber security di Indonesia? Banyak. Saya nggak hafal. Banyak gitu. Salah satunya Media Security. Ya kalau itu yang paling dihafal ya. Yang paling dihafal adalah Media Security. Oke. Selain itu banyak teman-teman. Jadi Media Security hadir pasti karena ada prospek yang ke depannya cukup menarik gitu kan. Terkait dengan bagaimana kita menanggulangi, menghadapi dari serangan siber yang semakin kompleks ini. Oke, berarti untuk prospeknya tuh untuk di Indonesia sendiri tuh sudah cukup banyak gitu. Sangat banyak ya. Banyak. Bahkan di level pemerintah misalkan kita mau tadi PNS, ASN ya, aparatur sipil negara,
itu juga diperlukan juga gitu kan. Di militer juga dibutuhkan, di perusahaan cukup banyak. Nah, sekarang menjadi pertanyaan buat saya sendiri sih, SDM kita itu seberapa banyak dan kebutuhannya seberapa banyak, itu yang memang harus dipikirkan bersama, dipetakan bersama gitu kan. Karena kalau kita bicara kampus ya, kita bicara kampus dulu, kampus yang cyber security Mbak Ella sampai Politeknik aja itu juga ada loh Mbak, itu kan Mbak, sudah mulai banyak dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur itu sudah mulai memiliki kampus-kampus yang melahirkan talent-talent terkait bidang keamanan siber. Nah, ini industri juga harusnya melihat itu juga. Sekarang SDM-nya mulai banyak. Tantangannya si cyber security juga semakin kompleks dan meluas kayak gini. Karena kita bicara tentang cyber security itu udah borderless, Pak. Sudah tanpa batas negara. Yang menyerang kita bukan hanya negara kita. Bukan perseorangan juga ya, Pak? Bukan perseorangan, betul. Bahkan negara levelnya itu kan. Negara berarti udah tarafnya tuh besar banget ya Pak ya. Ada beberapa peretas ini didukung oleh negaranya. Untuk saling meretas antar negara gitu ya berarti. Bisa jadi ada. Tapi saya tidak bisa bicara lebih terkait itu ya. Tetapi apakah punya potensi itu? Kemungkinan ada. Makanya kita juga harus bisa mempertahankan. Kalau kita, mohon maaf, kita mengandalkan pemerintah saja, kasihan pemerintah. Ya kita kolaborasi. Kalau pemerintah saja capek. Tapi pemerintah butuhnya siapa juga, SDM-nya dari kita juga. Berarti prospeknya tetap ada kan. Ada ya prospeknya. Jadi pemerintah udah diisi nih, bla 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 bla. Kemudian kita juga dari sisi sektor non pemerintah kita isi, kita bareng-bareng. Maka di salah satu undang-undang sistem pertahanan negara itu ada namanya komponen utama, ada komponen cadangan, ada komponen pendukung. Nah kita ini kan pendukung nih, ya, kita juga harus punya kemampuan untuk mempertahankan tadi. Jadi keamanan siber itu bukan hanya milik orang-orang yang di rumpun komputer saja, tetapi justru di semua lini harus memahami terkait potensi serangan siber yang kemudian semakin kompleks, butuhkan kemampuan. Berarti kita yang misalnya saya kan bukan dari cyber security, itu juga harus aware ya Pak ya, terhadap serangan cyber gitu. Betul. Karena sudah marak terjadi dan selalu ada ya setiap harinya pastinya. Serangan ada di tangan kita loh. Sekarang Mbak Ella pakai laptop nih, connect internet nih, ada serangannya. Sadar tidak sadar, potensi serangan itu selalu ada. Selalu ada celah. Selalu ada dan ada sebenarnya, cuma kan tidak terasa. Tidak terasa secara langsung. Karena yang mereka lakukan tidak kemudian memang hard yang melakukan serangan secara keras gitu, enggak. Tapi memang softnya apa sih, kayak misalkan bukan pencurian, menyalin data. Sadar nggak kalau misalkan Mbak Ella mengakses sesuatu, kemudian Mbak Ella itu kemudian dicatat aktivitasnya. Oh, namanya Ella, usernya adalah Ella cantik misalkan, aktivitasnya suka A, B, C, D, E gitu kan. Bisa ketahuan. Berarti algoritma itu juga sebenarnya juga celah ya bisa. Algoritma itu kan sebenarnya sebuah logika ya, logika untuk memecahkan sebuah masalah gitu loh. Jadi bukan untuk melakukan serangan, bukan, tapi memang memecahkan masalah. Tapi masalah yang mana gitu kan? Banyak masalah, nah makanya kita harus menyelesaikan masalah itu. Misalkan menggunakan algoritma. Nah, algoritma banyak lah. Kalau teman-teman komputer pasti paham algoritma apa saja yang harus dipelajari, apa yang kemudian harus digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tergantung masalahnya sih tadi. Oke, berarti balik lagi ke prospek tadi itu sebenarnya di Indonesia sangat besar, sangat banyak, dan dari diri kita sendiri juga yang misalnya non profesional cyber security pun juga harus aware gitu terhadap data diri kita dan aktivitas digital kita gitu ya mungkin. Nah,
mungkin bisa sedikit di-spill nih Pak, kalau misalnya kan tadi prospek ya, pasti kalau orang mau kerja itu, waduh gajinya nih berapa ya? Kira-kira Berapa gitu ya? Iya, profesional cyber security ini kisaran aja Pak, gitu. Itu macam-macam Mbak. Oh macam-macam. Kalau bicara tentang angka saya tidak bisa bercerita. Cuma saya punya kenalan kuliah di Jogja, kerja remote dari Jogja. Tapi kemarin kok kayaknya statusnya ada di luar negeri ya gitu kan. Memang pergi ke luar negeri gitu kan. Tapi apakah pekerjaannya itu memang pekerjaannya itu memang dari Indonesia untuk Indonesia? Belum tentu. Kerjaannya memang dari Indonesia, tapi kliennya mungkin ada di luar negeri. Kan itu mungkin banget gitu kan. Kalau bicara tentang gaji, ya tadi kita melihat dulu siapa sih klien kita. Oh, berarti tergantung kliennya. Kliennya. Kalau misalkan contoh nih kemarin, ini bukan perusahaan, ini individu gitu kan. Individu aja bekerja, itu dibayar dolar. Padahal bekerja sesama orang Indonesia. Tapi karena memang transaksionalnya mungkin lebih mudah dengan dolar misalkan, ya bisa jadi. Dan beda klien itu tadi ya. Ya masing-masing klien punya cara gitu kan, punya nilai gitu kan. Jadi, kalau saya menyebutkan nilai, mohon maaf, nggak etis juga buat saya karena saya mengatakan nilainya sekian sampai sekian, ternyata lebih gitu kan. Saya bilang sekian sampai sekian, ternyata justru ada di bawahnya. Jadi masing-masing punya nilai tergantung dari sisi klien, tergantung juga perusahaan yang kita ikutin. Kalau misalkan kita freelance, bagaimana? Ada beberapa bug huntingnya, bug hunter. Mungkin pernah ada ya Widya Security mengadakan event terkait dengan bagaimana kita tips menjadi seorang bug hunter. Macam-macam. Ada yang $100 misalkan. $100 itu berapa sih? Kalau sekarang let's say 16.000 berarti 1,6 ya. 1,6 hampir 2 lah. Ada yang dibayar $100, ada yang dibayar $1.000, 3.000 ya. Sekali lagi tergantung tadi kliennya dan kemudian potensi dari celah keamanannya. Karena ada beberapa celah keamanan yang kemudian dihitung gitu dan kemudian diberikan nilai, katakanlah ya apakah perlu dibayar $100, apakah 1.000 atau berapapun lah, itu teman-teman ada yang berprofesi itu. Jadi tingkat kesulitannya dalam ini ya menyelesaikan masalah itu tadi. Tapi ada juga loh Mbak yang sudah berpatokan gitu atau 2M. Wow. Makasih Mas. Jadi ada yang cuma diberikan sebuah sertifikasi, terima kasih telah membantu. Ada juga ya teman-teman banyak yang bahkan punya beberapa sertifikasi, bukan sertifikasi, sertifikat penghargaan, ucapan terima kasih. Terima kasih Mas, makasih Mas sudah melaporkan gitu. Itu banyak. Apakah levelnya nasional? Bisa nasional, bisa global. Kalau bicara $100, $1.000 ya pasti itu global. Kalau yang nasional, saya belum melihat lebih dalam ya. Tapi apakah ada? Harusnya ada. Cuma mungkin saya sendiri yang kurang update. Tapi harusnya ada. Sekedar misalkan dapat sekian ratus ribu atau berapa, saya pikir ada kalau saya yakin ada. Tapi sekali lagi tadi prospek itu teman-teman masih punya peluang yang luar biasa. Masalah finansial sekali lagi tergantung organisasinya masing-masing. Oke, berarti bagi Siberian yang bertanya-tanya berapa nih range harganya atau range gajinya, itu balik lagi teman-teman, tergantung klien, tergantung masalahnya dan banyak hal lain gitu yang mempengaruhi
harga gaji gaji kalian gitu menjadi profesional cyber security gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir, karena kita tadi udah membahas tentang cyber security dari awal dan sampai yang terakhir tentang karir di bidang cyber security, mungkin ada nggak nih pesan atau saran dari Pak Dedi untuk cyberian di luar sana yang tadi ingin terjun di dunia cyber security, profesional cyber security, kira-kira ada nggak nih Pak pesan dan sarannya gitu bagi cyberian? Nah, tadi sebenarnya kita sudah discuss ya di pertengahan. Jadi pertama adalah portofolio. Jadi teman-teman sekalian bangun portofolio sebaik mungkin. Kemudian kedua, silakan pilih pendidikan yang menurut sekalian cocok, mau formal mau informal silakan. Kemudian terakhir ini sertifikasi memang jika diperlukan. Sertifikasi itu terkadang memang di beberapa perusahaan diperlukan. Jadi silakan itu dikelola teman-teman 3 hal ini. Paling sederhananya adalah 3. Oh iya, bukan 3, tambah lagi. Portofolio tadi melekat dengan 1 ya, komunitas ya. Komunitas. Jadi teman-teman jangan lupa tetap gabung ke komunitas. Kalau bikin komunitas gimana? Ya nggak apa-apa, bikin komunitas sendiri juga nggak apa-apa. Tapi banyak. Saya punya komunitas, membernya cuma 2 gitu kan. Cuma saya sama saya, nggak ada gunanya jadinya. Tapi ya kita cuma yang ngobrol aja. Tapi akan lebih menarik adalah kita memang punya atau kita gabung di sebuah komunitas dan kita jalin komunikasi yang baik. Jangan sampai melanggar kode etik dari komunitas tersebut. Oke, baik. Jadi mungkin itu ya tadi pesan dan saran dari Pak Dedi untuk cyberian yang mau terjun di dunia cyber security. Semoga tadi bahasan yang kita bahas mengenai cyber security dari awal hingga karir itu bisa berguna bagi cyberian yang ingin terjun nih di dunia cyber security. Tuh, baik, terima kasih Pak Dedi atas Mbak Ella waktunya dan sudah mau sharing-sharing di program kita yaitu Ngosek. Semoga tadi apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat bagi cyberian dan teman-teman yang lain. Dan terima kasih Pak, semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Siap. Yang lebih seru, topik-topik tentang cyber security. Terima kasih Bapak. Oke, makasih Mbak Ella. Oke, bagi teman-teman cyberian yang baru saja gabung, bisa langsung subscribe channel kita yaitu Widya Security. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau ide-ide ataupun bahasan yang ingin dibahas lebih lanjut, bisa langsung taruh di kolom komentar ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk nyalain lonceng biar nggak ketinggalan konten-konten dari Widya Security. Oh ya, satu lagi buat cyberian, jangan lupa juga untuk follow Instagram dari Widya Security @widyasecurity, karena di situ banyak informasi terup to date tentang dunia cyber yang pastinya bakal nambah insight buat kalian semua. Oke, mungkin sampai di sini aja podcast kita hari ini. Sampai jumpa di Ngosek episode berikutnya. Stay safe with us.